Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan dasar pemrograman front-end, di mana kita akan masuk pada materi DOM atau dokumen objek model ya. Jadi untuk saat ini kalau kita melihat dokumen objek model ini adalah suatu interface yang memungkinkan developer untuk memanipulasi konten, mulai dari struktur, stylenya, CSS-nya ya di situs web itu. Di dalam objek ini bukan hanya ada struktur, namun juga ada interaksi ya. Event-eventnya, setiap isi dari HTML yang sudah dimuat dalam peramban web browser itu bisa dimodifikasi melalui dokumen objek model. Kemudian DOM atau dokumen objek model ini memiliki banyak properties dan metode penting yang bisa Anda gunakan untuk mengakses dan memodifikasi situs di website Anda. Jadi kalau kita lihat struktur hierarkinya, ini ada dokumen, di mana ini ada root elemen ini di HTML-nya, kemudian ada body, ini ada di elemen HTML-nya juga, head juga sama, title, atribut, elemen A1, H1, teks ya. Jadi browser ini membuat representasi dokumen yang dikenal sebagai dokumen objek model ya, dari browser ini. Kemudian elemen HTML sebagai objeknya, ya, di elemen ini sebagai objeknya, properties dan event elemen HTML. Ya. Kemudian juga ada metode untuk mengakses masing-masing elemen HTML. Kalau kita lihat cara mendapatkan elemen HTML dengan menggunakan ID ya. Jadi metode get element by ID kemarin mungkin kita sudah sedikit membahas ya. Jadi kalau kita lihat digunakan untuk mendapatkan elemen tunggal dengan ID-nya. Mari kita lihat sebagai contoh ya. Ada var title, variabel title, dokumen.get element by ID ya. Header title ya. Di sini kita mendapatkan elemen dengan ID header title. Jadi ID-nya header title ini yang akan dijadikan suatu elemen dan dituliskan dalam bentuk variabel title. Kalau kita terjemahkan, ya, ini ada, misalkan di sini ada JavaScript HTML DOM. Memahami JavaScript DOM ya, pada uji coba penggunaan elemen akan menggunakan metode get element by ID. Ya, jadi kalau kita lihat sini ya, di sini terlihat ya, ada suatu ID dengan judul memahami JavaScript ya, dengan menggunakan DOM. Kemudian pada uji coba penggunaan elemen akan menggunakan metode ini di paragraf yang kedua, dan juga ini masuk paragraf ya, masuk di paragraf yang kedua, dan ini juga ada ID narasi ya. Kalau kita lihat saat kita jalankan, yang akan dijalankan adalah yang pertama pastinya paragraf ya, memahami JavaScript dengan DOM. Terus kemudian yang kedua pastinya juga pada uji coba penggunaan ini yang kedua. Kemudian di yang ketiga ini kalau kita lihat ada ID narasi, di mana ID narasi ini berisi kosong. Kemudian di sini di JavaScript kita tambahkan konstanta elemen sama dengan dokumen get element by ID judul. Berarti dia mengambil nilai ID judul yang ada di sini untuk dibuat menjadi suatu elemen baru dalam JavaScript, yaitu konstanta elemen. Nah, kemudian dokumen ini dituliskan kembali dokumen.get element by ID narasi ya, ID narasi yang ini dia dipanggil di sini, kemudian dimasukkan inner HTML, di dalamnya kita tambahkan suatu teks, yaitu materi yang akan Anda pelajari, ditambahkan dengan elemen.inner HTML, ditambahkan dengan elemen ini. Jadi akan muncul di sini ada materi yang akan Anda pelajari adalah yang ada di sini, dan elemen inner HTML-nya ini ada di sini. Memahami JavaScript DOM, dia akan muncul di sini. Ini perlu Anda uji cobakan juga nanti. Kemudian kita juga bisa mendapatkan elemen HTML dengan nama kelas ya. Jadi
Artinya kita akan menuliskan dokumen.getElement by class name. Jadi berdasarkan nama kelasnya, bukan lagi ID-nya. Ya. Jadi kita mendapatkan semua item dengan kelas list item. Kalau di sini kita tulis list item. Sebagai contoh di sini HTML element dengan tags name, contoh penggunaan sama tadi ya. Kemudian juga ada ID hasil. Konstanta X sama dengan dokumen getElement by ID main. Jadi pertama kita deklarasikan X diambil dari ID main, Y diambil dengan ID tag name ya. Jadi menggunakan tag name ini ada lagi ya. Kemudian juga dokumen.getElement by ID hasil, dia ngambil dari nilainya hasil. Ini adalah inner HTML kalimat paragraf index di dalam kelas main is, kemudian ada kita tambahkan Y 0, artinya dia ada di dalam paragraf P ya. Jadi di tag name dia ngambil paragrafnya, ngambil nama dari paragraf ini. Nah di nama paragraf ini yang pertama kan HTML elemen dengan menggunakan tag name. Jadi kalau kita tuliskan Y plus Y 0, maka otomatis kalimat ini akan ditambahkan P, paragraf yang pertama. Nah, kalau di array kan ada 0, 1 ya. Jadi mulainya ke 1. Kalau ini kita tambahkan 1, maka yang akan muncul di sini adalah nilai pada paragraf yang kedua. Nah, ini yang akan ditampilkan. Jadi penggunaan dengan menggunakan class name. Ya. X dideklarasikan getElement by tag name. Ya, jadi ada di main, ID-nya main, kemudian di tag name dari hasil ini akan dideklarasikan muncul di sini. Kemudian juga mendapatkan elemen dari tag name seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Nah ini misalkan kita perbaiki kembali. Ya. Di sini ada nilai JavaScript HTML, di mana kalau kita jabarkan, kita membuat suatu elemen konstanta elemen dengan nama tag P. Ya. Jadi variabel elemen dengan membawa tag name berdasarkan paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang terakhir ini dengan ID demo. Nah kemudian dokumen.getElement by ID demo berarti kita akan mencoba masuk di ID demo, inner HTML, di dalamnya ID demo. Ini adalah pariwisata yang Anda pilih berdasarkan indeks data P ke-4 0, 1, 2, 3, elemen 4.innerHTML, maka hasilnya adalah gantasan ya. Ini adalah hasilnya. Jadi penggunaan berdasarkan tags name-nya. Kemudian juga ada lagi penggunaan dengan metode query selector, yaitu mengembalikan elemen pertama yang cocok dengan CSS selector yang ditentukan. Itu berarti bahwa Anda bisa mendapatkan elemen dengan ID, class, tag, dan semua CSS selector yang valid. Jadi kalau kita lihat sini ada get by ID ya. Query selector header ya. Kalau ID kan seperti ini. Kemudian juga ada lagi berdasarkan class dan juga berdasarkan tags. Tags selektornya adalah H1, bisa ahref dan lain halnya. Ini kalau kita menggunakan selektor. Sebagai contoh di sini H1 dengan kelas paragraf, heading kelas paragraf. P2 dengan kelas paragraf. Ini nilainya adalah paragraf. Kalau kita lihat fungsi ganti, jadi ketika saya membuat suatu button sini ya, button on click fungsi ganti, artinya ketika fungsi ini saya klik, maka otomatis dia akan mengganti. Ya. Change background, harusnya yang kita ganti adalah background. Kemudian kita deklarasikan background mana yang akan kita ganti. Kalau kita lihat sini adalah ada 3 teks, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dokumen.querySelector.paragraph. Kalau kita menggunakan kelas yaitu .paragraph. Style background color red. Jadi kelasnya paragraf, ya, selector.kelasnya paragraf ini adalah yang pertama, yang dibaca adalah yang pertama karena kita tidak menentukan. Ini nanti tugas Anda mencoba bagaimana supaya ketika saya klik paragraf tapi kita menentukan paragraf mana yang akan dikasih warna. Itu bisa dipertimbangkan juga. Kemudian juga ada juga query selector, kita juga bisa
mendapatkan elemen yang lebih spesifik, ya, yaitu menggunakan CSS selector. Jadi kalau dokumen query selector h1.hiding. Dalam contoh ini kita mencari tags dan kelas secara bersamaan dan mengembalikan elemen pertama yang melewati CSS selector. Ini ada change p, maaf. Ini ada change p, ada change p class. Ya, jadi kalau kita lihat sini, p ada kelas, ya, p hanya p dan juga p hanya kelas. Fungsi ganti change p sama-sama change p sama change class. Hanya saja fungsinya kalau kita lihat sini, kita buatkan dulu suatu dokumen HTML, konstanta elemen dokumen get element by tag name p, ya. P. Kemudian di demo ini kita tuliskan text first paragraph is binding HTML, ya. Ini seperti tadi, ya. Kemudian ketika kita ganti fungsi ganti change p, ini adalah dokumen query selector p saja. Kemudian yang kedua, fungsi ganti PC kita tambahkan dokumen.querySelector p.contoh. Artinya p dengan kelasnya contoh. Green. Jadi kalau kita klik ini, klik, dia warnanya merah. Kalau kita klik yang ini, klik, yang nomor 2 ini yang akan berwarna hijau. Gitu ya. Jadi kita menggunakan penggunaan get element by text query selector dengan penggunaan style background maupun penggabungan dengan fungsinya. Sementara itu dulu cukup, kemudian Anda bisa mencoba mempraktekannya. Jika ada kendala, Anda bisa mengkonfirmasi. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.